Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuang, alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Tentunya dalam pertemuan kita selalu ada hal yang perlu untuk kita diskusikan dan perlu untuk kita kaji bersama. Sama seperti konten-konten saya sebelumnya atau pembahasan saya sebelumnya. Tentu saya berharap ada diskusi, ada sharing, ada kemudian hal-hal yang bisa kita kembangkan di kolom komentar. Nah, sahabat-sahabat sekalian, perkembangan yang terjadi sampai hari ini terkait masalah nasab Ba'alawi yang sampai hari ini masih belum mendapatkan titik terang, baik itu dari kalangan Kiai Imad maupun dari kalangan Rabithah Alawiyah atau kalangan-kalangan yang pro terhadap habaib. Tapi sebelum kita masuk dalam inti pembahasan kita dalam video kali ini, saya kembali ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabatku yang baru berkunjung di channel ini untuk kemudian memberikan supportnya, memberikan dukungannya, menekan tombol subscribe yang ada di bawah, like juga jika kalian suka dengan konten seperti ini. Kemudian saya berharap bisa dibagikan jika dianggap bahwa ini adalah sesuatu yang mengedukasi. Saya juga berharap kita bisa berdiskusi di kolom komentar bagaimana pandangan kalian, bagaimana penilaian kalian terkait pembahasan saya di video kali ini. Beberapa waktu yang lalu saya sempat scroll dan kemudian menemukan salah satu video yang diangkat oleh salah satu channel, ya, mungkin nanti saya sertakan di deskripsi, yang mengangkat soal berita yang terjadi di negeri seberang, ya, negeri tetangga kita, tepatnya di Malaysia. Di mana di cuplikan video itu, yang nanti akan saya share juga, yang akan saya perlihatkan juga kepada sahabat-sahabat, memperlihatkan salah satu stasiun televisi di sana yang kemudian mengangkat sebuah berita di mana ada oknum Habib yang kemudian melakukan sebuah penipuan di sana dengan berkedok Habib, dengan berkedok Imam Mahdi, dan kemudian menipu banyak orang. Dan ya, ini tentu menjadi sesuatu yang baru untuk kita, bahwa ternyata selain di Indonesia, Habib ini berulah juga di negara lain. Terbukti dengan yang berita yang tersebar di Malaysia ini, saya pikir media yang meliput itu bukan media biasa, tapi pasti adalah media mainstream yang ada di Malaysia sana. Saya perlihatkan dulu cuplikan videonya, ini lumayan panjang ya sahabat-sahabat sekalian, tapi silahkan disimak saja, silahkan didengarkan saja, dan kemudian kita coba mendiskusikan ini. Apakah ini sesuatu yang sangat serius, ataukah mungkin ada kaitannya dengan para oknum-oknum Habib yang sering berulah di Indonesia. Kita dengarkan dulu, setelah itu kita diskusikan, ya. Kegiatan seorang lelaki berasal dari Maghribi dikenali sebagai Maula Muhammad Amin Al-Hassani yang mengaku dirinya jalur keturunan ke-38 daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata, pemantauan turut dibuat terhadap sebuah madrasah di Selangor yang aktif mempromosi Maula Amin dengan mengutip dana awam secara tidak sah. Harian Metro melaporkan hasil maklumat yang diterima polis, madrasah terbabit juga sudah membeli sebidang tanah kira-kira 11 hektar di Melaka. Ia merupakan hasil kutipan daripada pengikutnya bagi membina perkampungan dinamakan Kerajaan Sembilan, dipercayai sebagai persiapan akhir zaman kepada pengikut Maula Amin. Perkampungan itu dikatakan akan menjadi penempatan individu dari luar yang diangkat menjadi Imam Mahdi. Dalam pada itu, Harian Metro turut melaporkan Ketua Zawiyah Al-Wazaniyah di Maghribi, Sharif Wazani Taib, nafi mengenali Maula Amin dan menganggap lelaki itu sebagai penipu. Wazani merupakan nama keluarga Ahlul Bait yang diasaskan oleh Mulih Abdullah Sharif. Sharif Wazani Taib
adalah keturunan Hasan bin Ali yang ke-34 dan Zawiyah Wazaniyah ialah badan bertanggungjawab untuk menjaga nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuplikan video yang luar biasa tentang fenomena oknum habaib di Malaysia yang mendapatkan perhatian serius dari media dan pihak kepolisian ya. Orang oknum habaib di Malaysia yang terindikasi melakukan tindak penipuan dan penyelewengan dana umat untuk membeli lahan 11 hektar. Nama habibnya adalah Muhammad Amin Al-Idrisi. Cukup populer juga di Indonesia karena ketika datang di Kalimantan juga sangat disanjung-sanjung ya. Dan dekat dengan beberapa habaib di Indonesia juga, atau banyak habaib mungkin ya. Yang jelas Muhammad Amin Al-Idrisi ini mencantolkan nasabnya dengan marga Idrisi yang mempunyai nasab sah dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Maroko ya, di Maghribi. Dan yang luar biasa, Syarif, nanti reporter televisi Malaysia memberitakan, Syarif di Maghribi Maroko dengan tegas menyatakan itu bukan cucu Nabi. Muhammad Amin Al-Idrisi tidak lebih dari seorang penipu. Itu yang diberitakan di Malaysia. Yang jelas yang kita perlu belajar dari Malaysia adalah pihak kepolisian berani menindak tegas dan memantau laporan masyarakat atas tadi ya, fenomena tindakan indikasi penipuan dan penyelewengan dana umat yang dilakukan oknum habib di Malaysia ini. Muhammad Amin Al-Idrisi yang katanya membangun lahan 11 hektar itu yang dinamakan Kerajaan Sembilan untuk perkampungan Islam ala-ala dia ini ya, untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi ini yang luar biasa sekali ya. Hanya dengan bermodalkan tradisi ke Arab-Araban Timur Tengah, ya nggak tahu ada hubungannya apa nggak dengan habaib Balawi di Indonesia, dia bisa melakukan hal seperti itu ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, videonya lumayan panjang, sengaja saya putar utuh agar kita bisa mendengarkan secara keseluruhan apa sih sebenarnya yang terjadi di Malaysia itu. Ada beberapa poin yang kemudian saya tangkap dari cuplikan video ini. Yang pertama adalah seorang oknum habib ya, Muhammad Amin Al-Idrisi, yang kemudian mencantolkan namanya di FAM Idrisi sebagai zuriat Nabi yang mengaku dia garis keturunan yang ke-38. Klaiman itu tentu hampir sama, hampir mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia. Namun perbedaannya yang mencolok ini adalah gerakan yang kemudian dilakukan oleh Muhammad Amin Al-Idrisi ini adalah sesuatu yang merugikan banyak pihak. Saya tidak tahu apakah ini terjadi di Indonesia atau seperti apa, karena hal-hal yang sering kita dengarkan di promosi dan kemudian dikampanyekan oleh beberapa habib itu seperti Hanif, seperti Habib Rizik, seperti Bahar Smith dan lain sebagainya. Ketika mereka ingin melakukan tabligh akbar dan lain sebagainya, pasti di ujung ada istilah infak untuk, apakah itu untuk Palestina, apakah itu untuk pembangunan, apakah untuk ya macam-macam lah. Nah itu yang kemudian ya kita tidak mencurigai, tapi hal-hal seperti itu kemudian ketika dikelola oleh mereka sendiri ya kita tidak tahu arah anggaran itu akan ke situ atau tidak. Tapi kita tidak mencurigai ya, jangan sampai kita dianggap untuk memfitnah itu. Nah ini juga yang terjadi di Malaysia sana, di mana Muhammad Amin Al-Idrisi ini kemudian mengambil keuntungan dari jamaahnya mereka untuk alasan persiapan akhir zaman, mempersiapkan lahan kurang lebih sekitar 11 hektar yang disampaikan di media tersebut untuk dipersiapkan di akhir zaman, menyambut kiamat, menyambut Imam Mahdi, ya bla bla dan lain sebagainya. Itu alasan yang kemudian disampaikan kepada pengikutnya, kepada para muhibbin-muhibbinnya yang cinta kepada habaib itu. Untuk apa? Untuk keuntungan pribadi tentunya. Dan ya dikonfirmasi lewat berita tadi, kita sudah dengar sendiri bahwa Syarif yang ada di Maroko itu mengkonfirmasi bahwa Muhammad Amin Al-Idrisi itu bukan dari zuriat Nabi, melainkan hanya sebatas penipu. Tidak lebih dari itu, hanya bermodalkan tampangnya dia ke Arab-Araban dan kemudian mencaplok salah satu farm
dan kemudian dilekatkan kepada dirinya dan ya dikampanyekan kemana-mana sehingga mendapatkan sanjungan, mendapatkan dukungan, mendapatkan para pengikut yang fanatik. Dari berita ini kita sudah mendengarkan juga bahwa Muhammad Amin Al-Idrisi pernah berkunjung ke Indonesia, tepatnya di daerah Kalimantan, dan kemudian dia disanjung luar biasa di Indonesia, begitu juga dengan beberapa kalangan habaib. Ya tentu kita tidak tidak heran ketika seperti itu. Sama seperti kedatangan Habib Umar ke Indonesia, walaupun dia dari Hadramaut Yaman, berkunjung ke Indonesia disanjung luar biasa oleh para habaib. Begitu juga dengan yang terjadi oleh Habib Muhammad Amin Al-Idrisi. Saya pikir itu sahabat-sahabat sekalian, bagaimana menurut kalian tentang kabar ini? Apakah ini ada kaitan dan sangkut pautnya dengan apa yang terjadi di Indonesia, ataukah ini persoalan yang terpisah karena ini tidak terjadi di Indonesia? Silakan tinggalkan pandangan kalian, pendapat kalian di kolom komentar. Kita berdiskusi di sana dan kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.